terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan materi pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-Mukarram Dr. Abdullah Dewi wa Tari Umi Bila dan para asas Mas'ul Hufaz yang insyaallah di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kembali Allah mengumpulkan kita walaupun masih belum bisa untuk bertatap muka ya, masih virtual, tapi insya Allah tidak akan mengurangi niat dan semangat kita dalam thalabul ilmi tentunya. Alhamdulillah semua kita di sini merupakan orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih karena tidak semua yang Allah gerakkan hatinya untuk taklim, untuk mau belajar ya, untuk mau mendengarkan kajian. Namun teman-teman di sini semuanya baik yang di Mahfaz ataupun yang di luar Mahfaz, Allah gerakkan hatinya untuk taklim, untuk belajar. Ini salah satu hal yang harus kita syukuri. Dalam Al-Quran Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, niscaya akan aku tambah. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, ingkar, tunggulah azabku yang bersengatan pedih. Mudah-mudahan kita di sini termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, mempergunakan hal yang Allah berikan kepada kita dengan hal yang bermanfaat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak kunjung padamnya kita kirimkan buat proklamator Islam, wa akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya suara kami jelas ya Ustazah Miftah ya? Suaranya sedikit agak pecah Ustazah. Boleh mungkin sedikit speakernya dikecilkan. Oh iya, baik, coba. Apakah sudah jelas Ustazah Miftah? Siap Ustazah, udah. Baik, di sini sedikit kami menyampaikan materi pada pagi ini insya Allah ya. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu, mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian belum ya, apalagi juga santri-santri yang di tahun ini mungkin khusus Batam saja yang kenal ya, bahkan udah bosan mungkin ngeliat muka ini terus gitu, di Zoom pun muka ini yang muncul. Diperkenalkan, saya Litian Fazia, sekarang diamanahkan di Maskamul Hufaz Batam sebagai penanggung jawab di Mahfaz Batam. Saya santri 2018 di Maskamul Hufaz, sudah lebih kurang 5 tahun membersamai Maskamul Hufaz, dan dulu masa pengabdian saya, alhamdulillah Allah hantarkan ke Papua, ke Indonesia bagian timur sana ya, sebelah ujung. Lebih kurang 1 tahun saya mengabdi di sana, mengajarkan Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran. Alhamdulillah tentunya perjalanan yang sangat berharga ya. Alhamdulillah setelah itu kembali lagi ke Maskanul Hufaz Pusat di Bintaro, Tangerang Selatan. Dan tahun ini Allah hantarkan ke Kepri, Kepulauan Riau. Jadi kalau saya mengistilahkan, selagi orang tua ridho dan guru menghantarkan kita, pasti sudah keputusan yang terbaik ya. Jadi pergi kemana Allah bawa, insya Allah. Selagi itu di jalan Allah, mudah-mudahan Allah jaga niat kita dan keistiqomahan, kesabaran kita dalam mendakwakan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja masuk ke materi, tidak terlalu panjang ya, waktu yang juga sangat singkat. Materi kita pada pagi ini, Ramadan telah berlalu, masihkah istiqomah? Pertanyaan ini semua muncul dalam diri kita semua pastinya ya. Bukan berarti pertanyaan ini pertanyaan saya kepada teman-teman, atau sebaliknya pertanyaan teman-teman kepada saya, atau pertanyaan teman di samping kita atau teman di sebelah tempat tidur kita ya, bukan ya. Tapi pertanyaan ini semuanya ada dalam diri kita masing-masing ya.
Dan itu yang tahu kita sendiri. Sedikit kita merenungi ya, melihat ke belakang gimana amalan kita di bulan Ramadan kemarin dengan amal kita pada Syawal ini. Coba kita perhatikan ya. Dan yang tahu itu pastinya kualitas ibadah itu kita sendiri yang tahu ya. Dan perbandingannya itu bukan saat Ramadan, tapi sebelum Ramadan ya. Kalau amal kita sama dengan amal kita saat Ramadan dengan amal kita di bulan Syawal ini, alhamdulillah, itu Allah ingin meninggikan derajat kita di mata Allah ya. Sudah melekat amal ibadah kita dalam hati kita sama seperti bulan Ramadan, itu alhamdulillah. Tapi perbandingannya di sini yang kita lihat adalah amal ibadah kita sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan dengan pasca Ramadan, perbandingkan ya. Karena kalau kita mengharapkan amal kita sepenuhnya di bulan Syawal ini seperti di bulan Ramadan, ya tentunya sangatlah berkurang ya. Karena nuansa yang sudah tidak sama ya. Tempat ataupun waktu yang sudah tidak sama. Kalau di bulan Ramadan orang berbondong-bondong ke masjid, kita ke masjid itu hal wajar ya, biasa saja, ada motivasi untuk kita. Orang semua berpuasa, kita juga berpuasa, itu hal wajar ya. Tapi di bulan Syawal ini kita lihat, kalau dulu sebelum Ramadan di bulan Sya'ban ya, kita lihat di bulan Sya'ban itu amal kita seperti apa? Apakah masih berat untuk mendirikan yang sunnah-sunnah, jangankan yang sunnah, yang wajib sangat susah, baca tilawah pun kadang pas ingat aja gitu kan. Tapi pas ba'da Ramadan ini kita makin meningkat amalnya ya sebelum Ramadan kemarin. Jadi di situ dilihat ketakwaan kita, karena intisari dari Ramadan itu adalah ketakwaan ya. Bagaimana ketakwaan kita itu bertambah ya, ketakwaan kita itu naik. Jadi kalau di bulan Sya'ban kemarin sebelum Ramadan kita tilawah 1 lembar 1 hari, pas Syawal ini ba'da Ramadan kita tilawah 1 hari 5 lembar misalnya, kan itu ada peningkatan. Walaupun di bulan Ramadan kita tilawahnya 1 juz, 2 juz, 3 juz ya. Tapi sebelum Ramadan kita tilawah 1 lembar. Setelah Ramadan kita tilawah 5 lembar, itu berarti ada peningkatan iman. Jadi perbandingannya itu sebelum Ramadan ya, bukan saat Ramadan. Karena saat Ramadan ya kalau kita bedakan dengan amal kita yang hari ini, mungkin kesibukan yang sudah berbeda, nuansa yang sudah berbeda, ya pastinya sangat berat ya. Tapi bagi mereka yang bisa untuk mempertahankan amal saat bulan Ramadan dengan bulan Syawal ini, itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, alhamdulillah kita pertahankan. Namun di sini kita perbandingannya bagaimana diri kita, amal kita, kedekatan kita dengan Allah sebelum Ramadan dengan pasca Ramadan ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang di sini mendapatkan nilai ketakwaan, Allah terima amal ibadah kita, Allah terima puasa kita, karena berbicara istiqomah memang tidak gampang ya. Tidak segampang berbicara ya. Nah, istiqomah pastinya berat. Dan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal ya. Jadi Syawal ini adalah bulan peningkatan. Bertingkatnya amal, meningkatnya iman, meningkatnya ilmu. Jadi 3 ini ya yang harus kita ingat ya poinnya. Jadi Syawal ini meningkatnya amal, meningkatnya iman, meningkatnya ilmu. Jadi dengan yang 3 ini, kalau kita masih berpegang teguh dengan yang 3 ini, masih bisa menjalankan yang 3 ini, insya Allah kita memperoleh nilai ketakwaan saat bulan Ramadan. Dan pastinya ya, dalam mempertahankan yang 3 ini, iman, ilmu ya, itu pasti ya dengan kesabaran. Kunci yang 3 ini sabar ya. Iman, ilmu, dan amal, 3 poin ini kuncinya adalah sabar. Dan walaupun sabar itu tidak segampang mengucapkan, kembali lagi ya, dan sabar dalam artian kata bukan berarti hanya sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sabar itu terbagi kepada 3. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar ini. Jadi kami di sini hanya sekedar sharing atau mengingatkan ya, dalam istilah mengingatkan bagi yang terlupa dan membangunkan bagi yang tertidur. Nah, jadi di sini kami yakin semua teman-teman sudah banyak ilmunya, lebih banyak pengalaman dan amalnya. Namun di sini kita hanya menjalankan perintah Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam ketaatan, jangan saling tolong-menolong dalam dosa. Dan perintah Allah juga ya, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr.
saling menasehatilah kalian dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi bisa jadi hari ini kami yang Allah izinkan bicara, kelak juga kalian yang akan mengingatkan kami. Jadi hanya saling mengingatkan ya. Sabar itu terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Ini yang sangat lazim kita kenal ya. Ketika kita diuji Allah, orang pasti menasehatinya dengan sabar ya begitu. Dan yang kedua, sabar dalam ketaatan. Jadi sabar ini bukan hanya dalam menghadapi ujian Allah saja ya. Dalam ketaatan kita juga wajib untuk bersabar dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. 3 ini. Jadi poin yang 3 tadi ya, ingat ya kuncinya poin yang 3 tadi, iman, amal dan ilmu itu tidak akan bisa kokoh kecuali dengan kesabaran. Dan sabar juga terbagi kepada 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Ini memang sudah merupakan janji Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, ya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kata Allah, pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, penderitaan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang berkata sesungguhnya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus pegang ya satu dalil ini, bahwa mau tidak mau siapapun kita yang statusnya hamba Allah di muka bumi Allah, pasti Allah uji ya. Karena dunia ini memang tempatnya ujian ya. Dunia ini tempatnya cobaan, istirahat itu nanti di surganya Allah insya Allah. Nah, jadi semua kita diuji. Kami yakin ya di sini ujian kita pasti berbeda-beda. Ada yang Allah uji lewat rumah tangganya, Allah uji lewat ekonomi, Allah uji dalam sedang menuntut ilmu seperti teman-teman sekarang yang di Masjidil Hufaz ya. Pasti banyak ujian kita masing-masing. Entah itu saat kita menghafal tiba-tiba dapat kabar dari kampung orang tua sakit, tiba-tiba dapat kabar yang tidak enak kita dengar, itu ujian ya. Semua kita diuji oleh Allah. Allah uji orang dalam kehidupan rumah tangganya, Allah uji orang yang belum mendapat keturunan, Allah uji dalam ekonomi. Semua kita Allah uji dengan ujian yang berbeda-beda. Namun ingat kembali, ketika datang ujian Allah, yang pertama yang kita ingat, diriwayatkan oleh Muslim bahwa sesungguhnya sebelum 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir setiap kita ini sudah ada. Kita yakini itu. Ya. Dan yang kedua, kita yakin, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah katakan berulang kali, itu tanda mentaukidkan, ya, menguatkan kepada kita bahwa memang setiap kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, ya, maka lakukanlah hal yang bermanfaat setelah kalian melakukan hal yang bermanfaat. Jadi berbuat kebaikan itu tidak ada hentinya, ya, tidak ada putusnya. Setelah kita melakukan hal yang bermanfaat satu, kita lakukan hal yang bermanfaat selanjutnya. Ya, fa idza faragta fansab. Nah, jadi itu janji Allah ya, bahwa setiap kesulitan ada kemudahan, dan yakini bahwa setiap ujian Allah datang kepada kita itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita, ingin mengangkat derajat kita di mata Allah, yakini ya. Dan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwasanya kesabaran ini bagaikan jasad, ya, bagaikan kepala pada jasad. Tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa kesabaran. Jadi intinya sabar ya dalam menghadapi ujian Allah. Memang ini bukan hal mudah ya, bukan segampang membicarakannya ya, mengamalkannya tentunya butuh doa dan butuh ikhtiar kita. Dan yang kedua, sabar dalam ketaatan ya. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar dalam menghadapi ujian Allah saja. Sabar dalam ketaatan. Ini yang harus kita lakukan hari ini ya, di bulan Syawal ini dan seterusnya. Sabar dalam ketaatan. Misalnya contoh ya, kalau di bulan Ramadan semua orang puasa, kita puasa, itu wajar ya, tidak terlalu banyak godaan. Tapi saat di bulan Syawal, ini jangan sampai kita tinggalkan ya. Teruntuk kami juga ya, amal di bulan Syawal adalah puasa 6 hari dan tidak mesti berturut-turut ya. Sebisa kita, kapan kita bisa, selagi di bulan Syawal. Jadi ini masih di pertengahan Syawal ya, masih ada kesempatan kita.
lebih kurang setengah bulan lagi ya, lebih kurang 15-14 hari lagi untuk melakukan puasa Syawal 6 hari. Barang siapa yang puasa Ramadan melanjutkan puasa Syawal 6 hari, sama pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, ini tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain ya. Ini kita sebagai pelajar ya, khususnya para santri dan santriwati Maskal Hufaz dan teman-teman semuanya, kita sebagai umat muslim harus mengintai hari-hari yang fadilahnya lebih ya. Karena kita tidak dapatkan di bulan-bulan yang lain. Nah, misalnya seperti doa ya. Doa, tempat-tempat diijabahnya doa, saat turunnya hujan, kita manfaatkan. Saat hujan kita perbanyak doa ya. Saat berbuka puasa, jadi kita harus mengintai ya fadilah-fadilah yang lebih. Nah, atau seperti bulan Ramadan yang lalu ya, kita tahu kelebihan membaca Al-Quran, beramal ibadah semua dilipat gandakan. Begitu juga dengan Syawal sekarang, kelebihan yang sangat ya Allah lebihkan fadilahnya, salah satunya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita harus tahu ya, nah ini merupakan tolabul ilmi kita untuk memperkuat keyakinan dan semangat kita dalam beramal. Oh, kita tahu nih fadilahnya ini, jadi kita semangat menjalankannya ya. Memang beribadah itu harus mengharap ridha Allah, dan apakah salah kita mengharap pahala? Tidak, itu motivasi untuk diri kita ya, tentunya bertahap. Ketika kita mengharapkan pahala, mengharapkan balasan dari Allah, kelak keistiqomahan itu tertanam dalam diri kita, akan sendirinya niat itu mengharap ridha Allah. Nah, jadi semuanya bertahap ya. Nah, jadi Syawal ini salah satu amalannya yaitu puasa 6 hari ya. Nah, ini sabar dalam ketaatan ya. Saat Ramadan semua puasa 30 hari hal wajar ya. Nah, kita puasa bisa itu ya hal wajar. Tapi saat bulan Syawal, semua orang yang kita lihat mungkin ada yang makan ya, kue lebaran masih banyak gitu. Tiba-tiba kita puasa sendiri. Nah, itu godaannya sangat luar biasa sekali. Itu sabar dalam ketaatan. Kalau kita bisa menahan hal tersebut ya, berarti kita sudah bisa ya untuk menahan diri ya, sabar dalam ketaatan. Nah, puasa 6 hari ini tiba-tiba datang adik, datang teman kita bawa makanan, bawa toples kue bawangnya yang masih banyak mungkin ya di rumahnya. Tapi kita bertahan untuk puasa kita. Nah, itu namanya sabar dalam ketaatan ya, dan itu tidak mudah. Begitu juga dengan teman-teman yang sedang thalabul ilmi, yang sedang menuntut ilmu sekarang ya, bil khususnya di Maskal Hufaz, baik Maskal Hufaz cabang ataupun Maskal Hufaz pusat, semuanya santriwati dan santriwan, kalian sekarang dalam proses ketaatan ya, dalam thalabul ilmi, dan itu membutuhkan kesabaran. Kami yakin dan kami juga sudah merasakan ya apa yang kalian rasakan. Pasti di saat kalian menghafal hari ini banyak sekali ya yang harus kalian sabarkan diri kalian dalam ketaatan ini ya. Mungkin tiba-tiba ingin keluar dari Maskal Hufaz ya, tiba-tiba merasa ketinggalan target, tiba-tiba merasa tidak mampu untuk menjalankan aturan peraturan. Itu ujian dan itu butuh kesabaran ya, sabar dalam ketaatan. Dan mungkin tiba-tiba saja nelpon di hari Ahad, tiba-tiba dapat kabar yang tidak kita inginkan, entah itu dari keluarga kita Allah panggil, entah itu dari ekonomi orang tua kita, bahkan mungkin jajan pun kita sudah tidak punya lagi gitu. Tapi tetap alhamdulillah di Maskal Hufaz difasilitasi ya semuanya ya, untuk makan juga sampai kalau masih makan ya alhamdulillah saya masih belajar gitu. Nah, jadi semuanya butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran yang sangat kuat, apalagi dalam menuntut ilmu. Tidak ada orang yang berhasil, tidak ada orang yang sukses tanpa melalui yang namanya kesabaran ya. Nah, ingat ini para santri, tetaplah bersabar ya, walaupun kita yang paling lambat dalam menghafal, walaupun mungkin kita yang tidak paham-paham apa yang guru kita sampaikan, tapi tetaplah bersamai para penghafal Quran. Kelak yang kita harapkan adalah syafaat dari mereka. Jadi tetap semangat. Walaupun kalian merasa terluka dalam menghafal Al-Quran, ini sangat selalu Ustazah sampaikan ya, khusus untuk santri Maskal Hufaz Batam ini. Walaupun kita merasakan terluka dalam menghafal Al-Quran, walaupun kita merasa sakit dalam menghafal Al-Quran, cintai luka itu, karena luka di jalan Allah adalah surga. Ini adalah nanti generasi-generasi Qurani yang akan melanjutkan
perjuangan dakwah Rasulullah SAW, tentunya sekarang dalam thalabul ilmi harus bersabar ya. Nah, itu yang terpenting. Lupakan dulu ya pikiran-pikiran yang aneh, pikiran-pikiran yang muncul dalam diri kita saat belajar. Itu adalah ujian dari Allah, namun tetap sabar dalam ketaatan, sabar dalam thalabul ilmi. Kelak kalau kalian jalankan semuanya ini dengan kesabaran, Allah akan hantarkan kita kepada skenario terindahnya insya Allah di ujung cerita. Nah, semangat ya untuk kita semua, semangat dalam ketaatan. Begitupun dengan teman-teman yang di luar ya. Tidaklah mudah mempertahankan ketaatan, tidaklah mudah mempertahankan amal, tidaklah mudah ya. Dan yang harus kita ingat bahwa keistiqomahan itu ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan lingkungan kita. Ini yang sangat utama ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam lingkungan Quran, insya Allah masih di dalam zona aman ya. Kami selalu mengistilahkan bahwa ketika kita hidup di dalam lingkungan Quran, sekalipun lidah kita, mulut kita tidak mengaji, tidak membaca Al-Quran, setidaknya telinga kita mendengarkan teman kita lagi baca Quran. Begitu tenangnya kehidupan ya di lingkungan Quran. Jadi kalian semua santri ini dan juga untuk ustazah sendiri, syukur yang harus kita utamakan ya. Allah takdirkan kita di Masjidil Hufaz. Karena ya, kalaupun tidak ada kita di Mahfaz, Allah pasti akan gantikan yang lain ya. Kalaupun tidak ada Ustazah Miftah di Masjidil Hufaz, kalaupun tidak ada Ustazah di Masjidil Hufaz, tidak ada yang kurang, Allah akan hantarkan yang lain. Bisa saja Allah hantarkan orang-orang yang guru besar, yang hebat, Allah hantarkan. Tapi sekarang Allah takdirkan kita di Mahfaz. Nah, itu hal yang harus kita syukuri. Ya, bahwa Allah ingin kita di lingkungan Quran, di lingkungan yang baik. Kalaupun hati kita lagi malas baca Quran, telinga kita tetap aja mendengarkan Quran yang teman kita bacakan di tempat tidur di samping kita gitu ya. Begitu amannya hidup di lingkungan Quran. Jadi salah satu yang harus kita syukuri ya, kita yang di Mahfaz, bersyukurlah lingkungan kita sudah lingkungan yang baik. Jangan sesekali berniat untuk keluar dari lingkungan Quran. Bahkan saya sendiri mengazamkan ya, hidup dan mati di pesantren ya. Karena pesantren itu adalah baik insya Allah ya. Lingkungan yang aman, yang nyaman. Walaupun kita tidak sesolih teman-teman kita, walaupun kita tidak juga menjadi baik dibanding teman-teman kita, tapi Allah lihat niat kebeningan hati kita. Allah lihat kesungguhan kita. Nah, insya Allah ya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang di Mahfaz. Apapun yang kalian rasakan hari ini ya, kelak akan menjadi cerita indah ketika kalian sudah sukses dan berhasil ya. Tangisan-tangisan hari ini akan menjadi cerita indah. Ingat, orang sukses itu tidak dilahirkan dengan suka, tidak dilahirkan dengan kebahagiaan, tapi orang sukses itu dilahirkan dengan suka, duka, dan air mata. Nah, jadi tetap semangat ya untuk para santri dan untuk teman-teman yang di luar, pertahankan ketaatan kita, sabar dalam menghadapi ya, dalam membersamai ketaatan ya. Lihat lingkungan kita, itu yang sangat penting dalam menjaga keistiqomahan. Lihat lingkungan kita. Kalau sekiranya lingkungan itu mengajak kita kepada keburukan, kalau sekiranya lingkungan itu kita tidak bisa mewarnai teman-teman kita, maka keluarlah. Ambil jalan aman, keluar. Kita tidak benci sama orangnya, tapi kita tidak suka dengan perbuatannya. Nah, untuk mengambil jalan aman kita ya, jangan sampai ya kita terwarnai oleh kehidupan orang-orang yang tidak baik. Nah, karena kita juga menjaga amal dan iman kita. Jadi perhatikan lingkungan kita, carilah lingkungan yang baik ya, carilah halakoh, carilah komunitas yang baik ya, carilah teman-teman yang selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Karena kelak ya, nah, diceritakan bahwa dalam satu riwayat diceritakan kelak di hadapan Allah 2 teman saling menyalahkan. Yang satu menyalahkan yang satunya lagi menyalahkannya. Ya Allah, kenapa dulu saya ditakdirkan berteman dengan orang ini? Ya Allah, saya selalu berbuat kejahatan bersamanya. Ya Allah, sebaliknya yang teman satu ini juga menyalahkan temannya. Ya Allah, kenapa dulu ya Allah saya ditakdirkan berteman dengan dia di dunia? Ya Allah, sekarang yang saya rasakan hanya balasan apa yang saya perbuat. Ya Allah, saling menyalahkan satu sama lain. Jangan sampai, na'udzubillah, kita tidak ingin menjadi golongan tersebut. Yang kita inginkan adalah kelak ketika di hadapan Allah kita saling tolong-menolong. Ya Allah, saya tidak melihat Ustazah Miftah ya Allah. Dulu kami pernah kajian bareng ya Allah. Dulu kami pernah halakoh bareng ya Allah. Panggil dia ya Allah. Syafaat Quran Allah ijabah. Sebaliknya, kami menolong para santri, kita saling tolong menolong di hadapan Allah. Di dunia kita berkumpul,
kelak di surga kita bertetangga. Itu untuk menolong kebaikan. Semangat ya untuk kita semua. Sahabatan tidak mudah ya, sahabatan memang tidak mudah, tapi insya Allah selagi kita ada niat untuk berbuat baik dan selalu kencengin doa, Allah pasti ijabah. Dan yang terakhir ya, ini sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Contoh, kita punya grup di WA misalnya ya, nah, dan grup itu orang-orang dekat kita semua ya. Kalau bahasa istilah anak-anak sekarang bestie semua di grup itu ya. Nah, pasti kan orang-orang terdekat kita. Tapi sekiranya kalau grup tersebut tidak mendatangkan kebermanfaatan, bahkan ya grup tersebut bahkan menjadi wadah tempat untuk ghibah ya, atau membicarakan aib-aib orang lain, membicarakan hal-hal yang tidak baik, maka tinggalkan ya, keluar ya. Nggak apa-apa walaupun semuanya itu bestie kita. Kita nggak benci mereka kok, yang kita benci adalah wadah tempat berbuat kesalahan tersebut ya. Jadi ketika kita kuat ya untuk meninggalkan hal tersebut, berarti kita sudah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan memang itu tidak mudah ya. Begitu juga dengan ibu-ibu misalnya. Ada satu kelompok ibu-ibu yang sedang beli sayur, yang biasanya kalau setiap beli sayur itu pasti ada info-info terkini, info-info terbaru ya, entah itu menyebut aib tetangga, entah aib-aib yang lain lah ya. Sedangkan kita mau beli sayur nih, akhirnya nanti bakal nimbrung ke kelompok itu. Kita tahan, datang nggak ya? Kalau nggak datang nanti ketinggalan informasi. Nah, itu kan datang tuh ya perasaan seperti itu di hati kita. Tapi kita bisa menahan. Jangan datang. Kalau kamu nimbrung nanti di situ pasti akan ghibah, pasti akan membicarakan aib orang lain. Kita sabar ya. Kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu memang susah, tidak segampang bicara memang, tapi butuh ikhtiar, butuh proses dan butuh doa yang harus kita kencangkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang harus kita pertahankan ya. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam ketaatan ya, salah satunya tadi dalam menuntut ilmu, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Begitu juga teman-teman di Mafas, contoh ringannya kalau di masalah Mufas ya. Nah, teman-teman ngajak ngobrol, tapi kita belum capai target belum tercapai sehari itu. Tiba-tiba teman ada info terbaru, info terkini gitu kan. Tapi kita menahan tuh, nggak usah nimbrung, target kamu belum selesai. Nggak usah nimbrung, ayo buka Quran, target kamu belum selesai. Akhirnya kita selamat ya, menahan diri dari kemaksiatan. Jadi itu sangatlah berat pastinya. Dan cara keistiqomahan yang kedua ya, yang tadi perbaiki lingkungan kita ya, cari lingkungan yang baik. Dan yang kedua, talabul ilmi. Nah, ini yang terpenting juga ya, yang tidak kalah pentingnya. Jangan sampai kita beramal tanpa berilmu ya. Dan ketika kita beramal ya dengan berilmu, pastinya dengan berguru. Nah, jangan sampai ya zaman sekarang walaupun menuntut ilmu itu gampang ya, dimanapun di Google, di YouTube semua ada gitu. Nah, tapi jangan semua disaring ya, jangan semua diterima ya. Ada yang harus kita saring. Jadi dalam menuntut ilmu kita harus berguru ya. Jangan sampai guru kita setan. Nauzubillah. Jadi thalabul ilmi terpenting. Seperti teman-teman di Maskul Hufaz, insya Allah tidak akan kurang lagi ya. Taklim semuanya ada, halaqah selalu ada. Nah, tinggal niatnya yang diperbaharui ya. Tapi untuk teman-teman kita yang di luar, carilah ya halaqah Quran, carilah komunitas-komunitas, carilah teman-teman hijrah ya, di mana ada kajian, ikutin, di mana menurut kita guru itu sejalan dengan kita, ikuti kajiannya ya. Nah, jadi untuk Jumat ini Umma Oki masih di Swiss ya, jadi belum bisa membersamai jemaah Katupat. Nah, dan bukan berarti siapapun yang menggantikan kajian tersebut bukan berarti kita berhenti ngaji. Nah, jadi ingat, ini pesan guru ustazah ya, guru saya sendiri. Ketika kita melakukan hal apapun, baik itu menghafal Al-Quran, baik itu belajar ya, jangan sampai karena siapa ya. Ingat, perbaharui niat kita, pastinya karena Allah. Karena kalau kita menghafal Al-Quran misalnya ya, salah satu santri misalnya di Maskul Hufaz Batam, nah, dia menghafal karena ustazah misalnya. Ketika ustazah tidak di Batam lagi, pergi, nggak menghafal lagi. Atau yang di pusat, dia menghafal karena di situ ada ustazah Miftah. Ketika ustazah Miftah sudah tidak di pusat ya, dia berhenti menghafal. Nah, jadi jangan sampai kita menghafal ataupun belajar itu karena siapa.
tapi pastikan lillah karena Allah ya. Begitu juga dengan kajian. Kalaupun bukan Ustazah Oki yang mengajar, yang mengisi taklim, ada guru-guru kita yang lain penggantinya, tetap ikutin orang yang sudah istiqomah hatinya dengan kajian, dengan taklim. Siapapun yang menyampaikan kebaikan pasti diterima. Nah, jadi pesan Ali bin Abi Thalib ya, lihat apa yang disampaikan, bukan lihat orang yang menyampaikan ya. Dan jadikan ilmu itu seperti benda yang hilang. Dimanapun kalian dapatkan, maka ambillah, sekalipun pada anak kecil. Nah, ini yang selalu kami pesankan ya. Jangan sampai kita melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Di mana di situ ada kebaikan, maka ambillah, sekalipun pada anak kecil. Nah, jadi begitu kalau orang yang sudah pencinta ilmu, kalau hatinya sudah terpaut dengan ta'lim, pasti ya keistiqomahan itu selalu ada. Nah, jadi tetap semangat ya untuk kita untuk belajar, untuk ta'lim, karena tidak ada amal tanpa ilmu ya. Dan jangan sampai juga belajar hanya lewat Google, lewat YouTube ya. Usahakan berguru, karena keberkahan itulah nanti yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir dalam cara kita istiqomah, yang terakhir adalah doa. Ini yang tidak kalah penting ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi berdoa kepada Allah, berdoa terus. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, pertahankan kami dalam ketaatan dan keimanan. Ya Allah, doa terus. Jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mampu kita tanpa pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bisa jadi pagi ini kita beriman, siang nanti kita sudah tidak beriman. Nauzubillah. Jadi jangan lupa ya doa kita kepada Allah, karena tidak ada satupun di antara kita orang yang hebat, orang yang kokoh dalam keimanan tanpa pertolongan Allah. Nah, itu yang terakhir ya. Jadi sebagai kesimpulannya, materi kita pada pagi ini terkait ketakwaan ya, terkait keistiqomahan amal. Yang pertama yang harus kita ingat, Syawal adalah bulan peningkatan, meningkatnya iman, meningkatnya amal, meningkatnya ilmu. Dan yang tiga ini kuncinya adalah kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam ketaatan ya, dan sabar dalam menghadapi ujian Allah. Dan yang harus kita lakukan, bagaimana yang tiga ini tadi melekat dalam diri kita agar istiqomah. Juga tiga caranya. Yang pertama, selalu datangi taklim dimanapun ya. Kalau ada taklim, datangi ya untuk kita belajar. Dan yang kedua, lihat lingkungan kita, selalulah berada di lingkungan orang-orang yang baik. Kalau sekiranya kita nimbrung kepada lingkungan yang tidak baik, kalau kita rasanya bisa mewarnai mereka untuk mengajak mereka dalam kebaikan, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau sekiranya kita yang akan keikut mereka, kita yang akan terwarnai, maka tinggalkan ya. Jadi perhatikan lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah doa ya. Jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Jadi intisari dari Ramadan adalah ketakwaan ya. Dan pernah suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai kata Umar bin Khattab, apa menurutmu takwa? Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di remang-remangnya cahaya yang banyak di situ onak dan duri batu-batu yang terjal? Kata Umar bin Khattab, pernah, wahai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau lakukan? Kata Umar bin Khattab, ya saya berhati-hati. Lalu Ubay menjawab, itulah takwa. Takwa itu berhati-hati. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita harus berhati-hati. Karena ada halal, ada haram, ada hak, ada batil. Ya, jangan sampai halal haram hantam saja. Ya, nah, jadi semua sudah ada aturannya, sudah ada hukum-hukumnya. Jadi kita dalam menjalankan kehidupan ini, kuncinya juga ketakwaan. Berhati-hati ya dalam menjalankan apapun ya yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Teruntuk kami sendiri, kami berbicara bukanlah merasa diri yang paling baik, bukan berarti diri yang sudah mengamalkan semuanya, tapi tidak. Sesungguhnya memberi nasihat adalah pada hakikatnya itu menasihati diri sendiri. Apa yang kami sampaikan teruntuk diri kami sendiri ya. Jadi semoga kita di sini Allah ridhai, Allah cintai, Allah terima amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan Allah tingkatkan ketakwaan kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya hingga kita diwafatkan insyaallah, mudah-mudahan ya. Ingat,
puasa tidak akan berakhir, Al-Quran tidak akan pergi, masjid-masjid tidak akan tutup, ijabah doa tidak akan berhenti, ya, pahala tidak akan terputus. Beribadahlah kepada Tuhanmu, ya, sampai datang padamu kematian. Jadilah orang yang rabbani, yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah setiap saatnya beribadah, bukan menjadi orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.